Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibnu Azhar dari kelas 10B. Dan perkenalkan, nama saya Intianti Ramadhani dari kelas 10B. Pada kali ini kami akan mempresentasikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Di Madinah sebelum kedatangan agama Islam antara suku Aus dan Khazraj selalu terjadi perselisihan, bahkan tidak jarang terjadi pertumpah darah. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga, yakni Yahudi. Kedatangan Rasulullah SAW memberikan dampak yang sangat positif pada kedua suku tersebut. Kedua suku tersebut banyak yang memeluk agama Islam sehingga semuanya telah terikat dalam satu keimanan. Kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah. 1. Mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Nabi Muhammad SAW senantiasa menganjurkan persaudaraan antara kedua sahabat dan melarang semangat kesukuan sehingga bersatu menjadi kokoh dan kuat. Dengan mempersatukan kedua sahabat atas dasar suatu agama berarti merupakan satu kekuatan yang kokoh muslimin. 2. Meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Nabi juga mempersatukan antara golongan Yahudi dan Bani Quraisy, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Terhadap golongan Yahudi, Nabi membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah. Adapun di antara inti dari perjanjian Madinah adalah sebagai berikut. A. Kaum Yahudi dan kaum muslimin harus turut serta dalam peperangan. B. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum muslimin. C. Kaum Yahudi tetap berada di dalam agama Yahudi mereka, begitu pula kaum muslimin. D. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi Bani Auf. E. Kaum Yahudi dan kaum muslimin harus saling menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. F. Kaum Yahudi dan kaum muslimin harus saling berbuat kebijakan dan harus saling mengingatkan apabila terjadi penganiayaan atau kezaliman. G. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Dan yang terakhir, seluruh penduduk kota Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi orang-orang yang berbuat jahat. Yang ketiga, di Madinah Rasulullah SAW mendirikan masjid. Tanah tempat penjemuran kurma milik Sahal dan Suhail bin Amr, dua orang anak yatim yang semula berniat untuk menghibahkan, tetapi oleh Rasulullah SAW dibeli untuk mendirikan masjid tersebut. Adapun tujuan Rasulullah SAW mendirikan masjid tersebut diantaranya sebagai tempat ibadah, belajar, pertemuan, memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat, dan untuk membicarakan strategi dakwah. Rasulullah SAW membeli tanah tersebut dengan harga yang pantas, seperti sebagai contoh, harta seorang anak yatim harus dipelihara, bukan dipermainkan. Dan setibanya Rasulullah di Madinah, Rasulullah ikut membantu mengangkat batu bangunan sendiri. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada pengikutnya bekerja dengan tekun agar dapat mencapai taraf hidup yang lebih sejahtera. Di bidang sosial, Rasulullah SAW mewajibkan kepada orang kaya untuk mengeluarkan zakat untuk dibagikan kepada fakir miskin agar kaum muslimin saling menolong dan membantu. Dan yang terakhir, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam melaksanakan syiar Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan masalah pendidikan. Yang menjadi faktor pendorong berkembangnya pendidikan di zaman Rasulullah SAW adalah A. Penyebaran agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis, karena ayat-ayat Al-Quran harus ditulis kemudian dibaca oleh kaum muslimin. B. Islam menyebarkan berbagai ajaran seperti sejarah, hukum, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. C.
Ayat-ayat Al-Quran banyak yang menerangkan keharusan umat manusia berpikir tentang alam semesta. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi, Quran Surat Ali Imran ini bisa. Sekian materi yang telah kami paparkan, semoga bermanfaat. Saya Indriyanti Ramadhani dan rekan saya Ibnu Azhar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.